Monoton yang sama seperti suara Misaki, dia kemudian berhenti dan terdengar berjalan. Mengelilingi kuil, sambil terus menghantam-hantamkan tubuhnya ke dinding di sepanjang perjalanannya. Dia tak bisa masuk, aku mencoba menenangkan diriku sendiri, dia tak bisa masuk. Kemudian aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Di dinding dekat di mana kami berada, terdapat sebuah retakan, celah di mana papan-papan kayu bertemu, dan dia bergerak makin dekat dengan dinding itu. Bagaimana jika dia mengintip ke dalam melalui celah itu? Bagaimana jika dia melihat kami di dalam sini? Aku tak mau menunggu hingga hal itu terjadi. Aku kemudian menarik kedua temanku ke tengah ruangan. Kami bergerak perlahan namun pasti. Jantungku berdetak sangat kencang saat itu. Kemudian tanpa sadar aku menoleh ke retakan di dinding itu. Akhirnya aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia sedang mengintip melalui celah itu. Akhirnya aku melihat wajahnya secara langsung. Wajahnya tampak hitam pekat, hanya terlihat matanya yang cekung, panjang, dan seluruhnya berwarna putih. Dia sedang menatap kami, dan kemudian aku menyadari bahwa aku salah. Kupikir suara hantaman tadi berasal dari tubuhnya yang dihantam-hantamkan ke dinding kuil. Namun ternyata tidak, justru dia sedang menghantam-hantamkan kepalanya sendiri sembari bergerak. Wajahnya menghilang dari retakan itu dan dia terlihat seakan sedang membungkuk, dan tiba-tiba, bang, dia menghantamkan kepalanya ke dinding dengan tenaga tak terbayangkan. Aku bahkan tak bisa melepaskan mataku dari dinding itu. Aku mulai gemetar, terlebih karena aku telah melihat wujud aslinya. Dia terus berbicara dengan nada yang sama sambil menghantamkan kepalanya. Dia jelas bukan manusia. Setelah dia menghantamkan kepalanya dengan keras tadi, dia terus berjalan mengelilingi kuil. Mungkin untuk mencari jalan masuk yang lain. Walaupun aku tak bisa lagi melihatnya, namun wajah mengerikan yang mengintip tadi masih saja terpatri dalam pikirkanku. Ketika dia menghantamkan kepalanya lagi, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam benakku. Sejujurnya, aku tak tahu sudah berapa lama dia berada di sana. Bahkan pada titik ini, aku tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan khayalanku. Kami merasa dia sudah meninggalkan kami. Namun kami tetap diam membeku. Soji juga terlalu takut untuk bergerak. Bahkan kemudian, kusadari bahwa giginya bergemeretak dengan sangat kencang hingga gusinya berdarah. Aku tak sempat melihat ekspresi Takumi, namun dari apa yang dia ceritakan kepadaku setelah semua pengalaman ini usai, dia mendengar suara seperti kaokan burung gagak. Hanya Takumi yang bisa mendengarnya saat itu. Terdengar suara seretan seolah makhluk itu bergerak menjauh dari kuil. Dengan perlahan, Takumi membawa kami kembali ke retakan itu, di mana cahaya rembulan bisa masuk ke dalam kuil. Makhluk itu telah menghilang, namun kami masih tetap tak bisa menenangkan diri kami. Kami terlalu khawatir bahwa dia mungkin akan kembali. Kami semua melalui malam dengan bersila dan kepala menunduk. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup kami. Kami sudah kelelahan dan menyaksikan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Bahkan, tiap detail apa yang terjadi malam itu mampu kuingat hingga sekatang. Biksu itu melarang kami tertidur malam ini. Dan tanpa larangannya pun, mustahil kami bisa tidur. Saat itu, kami terus berjaga hingga akhirnya matahari terbit dan sinarnya menyentuh kepala kami, melalui celah-celah di dinding kayu kuil. Suara ayam berkokok dan orang-orang yang memulai hari mereka terdengar dari kejauhan. Kami semua mendongak dan menatap satu sama lain. Hanya satu pertanyaan yang berkecamuk dalam hati kami. Apa semuanya sudah selesai? Kami mendengar suara langkah kaki mendekati kuil. Kami hanya bisa terdiam di lantai, terlalu kelelahan untuk bangkit. Suara itu berjalan mengitari kuil lalu berhenti di pintu depan. Aku menahan napas ketika pintu kuil digeser dan cahaya matahari mulai merangkak memasuki kuil, menerangi tiap sudutnya. Sang biksu tengah berdiri di depan pintu. Ketika melihat wajahnya, kami hampir menangis. Kalian berhasil, katanya. Aku takkan pernah melupakan sorot matanya. Matanya terlihat sangat hangat dan teduh. Aku sangat takut dan lelah, hingga aku merasa ingin pingsan. Namun apa yang bisa kulakukan hanya menangis. Sang biksu masuk ke dalam kuil dan menepuk bahu kami satu persatu. Jubahnya menebarkan bau dupa, mengindikasikan bahwa dia sendiri mengadakan suatu upacara malam tadi. Ketika kami masih berjuang di sini, kami masih hidup. Aku berseru pada diriku sendiri dan menangis lebih kencang.
Melihat bahwa aku tak mampu berdiri, biksu tersebut memanggil seorang pria berumur paruh baya untuk membantu kami. Dengan satu tanganku melingkar pada bahu pria itu, kami berjalan kembali ke rumah di mana Ryuichi menurunkan kami. Soji, bisikku padanya, apa kau masih bisa melihatnya? Masih terdengar nada kekhawatiran dalam suaraku. Jangan khawatir, katanya sambil tersenyum, semua sudah usai. Aku tak melihatnya lagi. Ketika kami berjalan melewati kuil utama, kami bertiga mendengar suara jeritan. Bukankah itu suara Makiko? Bisik Takumi. Ya Tuhan, Takumi benar, itu suara Makiko. Namun saat itu, aku terlalu lelah untuk mempedulikannya. Aku hanya ingin kembali dan beristirahat. Di dalam rumah, seorang wanita menyuruh kami untuk mandi. Kemudian dia menyediakan sebuah ruangan untuk kami beristirahat. Kami tahu di sana kami aman. Kami bahkan langsung tertidur begitu tubuh kami menyentuh tatami. Hari sudah siang ketika kami terbangun. Aku yang terakhir bangun. Bahkan saat itu, Takumi dan Soji sudah menghubungi kedua orang tua mereka untuk mengatakan bahwa kami baik-baik saja. Namun sebelum kami pergi, masih ada satu hal yang harus kami lakukan. Kami harus tahu kebenarannya. Apa sebenarnya yang datang ke kuil malam itu? Kami bertiga masuk ke ruangan di mana kami pertama berada ketika kami tiba di rumah ini. Kalian melakukannya dengan sangat baik tadi malam, biksu itu mulai berbicara sambil tersenyum hangat. Kalian kini telah aman. Upacara pembersihan berjalan dengan lancar dan kini telah selesai. Kami tak tahu apa yang dapat kami katakan, jadi kami hanya tersenyum dengan canggung ke arahnya. Ada banyak hal yang ingin kami tanyakan, namun tak seorang pun dari kami berani berbicara. Kurasa aku harus memberitahukan pada kalian segalanya, dia berkata penuh simpati. Mari, ada yang ingin aku tunjukkan pada kalian. Dia berdiri dan mengajak kami kembali ke kuil. Dalam perjalanan menaiki tangga, Soji dengan was-was menatap ke sekelilingnya. Semuanya akan baik-baik saja, sang biksu berkata ketika menyadari ekspresi ketakutan dari wajah kami saat berjalan kembali ke kuil itu. Apa ada sesuatu yang salah? Tidak, semuanya baik-baik saja, kata Soji, aku sudah tak melihatnya lagi. Memang seharusnya begitu, sang biksu tersenyum. Ketika kami berdiri di depan kuil utama, dia mengajak kami masuk melalui pintu belakang. Di sana kami melihat ruangan yang identik sama dengan ruangan tempat kami berada tadi malam. Kami disuruh menunggu di sana dan sang biksu pergi. Soji masih kesulitan untuk menenangkan dirinya dan mengetuk-ngetukkan kakinya dengan was-was. Setelah beberapa saat, dia kembali sambil membawa sebuah kotak kayu kecil. Dia duduk di depan kami dan mulai bercerita. Aku akan menunjukkan asal-muasal peristiwa yang menimpa kalian. Dia membuka kotak itu dan kami bertiga sampai memajukan tubuh kami untuk melihat apa isinya. Di dalamnya terdapat seperti jamur kuping yang sudah mengering dibungkus dengan kapas. Apa itu? Kami tak tahu sama sekali. Namun ada perasaan aneh menyelimuti kami ketika melihatnya. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Aku mencoba mengingatnya. Ketika akhirnya aku merasa seperti tersambar petir. Ketika aku masih kecil, ibuku sering mengeluarkan kotak kecil yang terlihat berharga dari dalam lemari hiasnya. Aku sangat tertarik dan ingin melihat apa isinya. Ketika ibuku akhirnya memperbolehkan aku melihatnya, aku merasa sangat senang. Di dalamnya hanya ada kapas yang membungkus sebuah benda hitam. Aku tak tahu apa itu, jadi aku menanyakannya. Dia hanya menjawab dengan suara lembut, benda ini adalah milikmu sekaligus milik ibu. Ini adalah bukti bahwa ibu dan kamu saling terhubung. Benda yang sedang ditunjukkan biksu itu sama persis dengan yang kulihat saat itu. Apa itu? Tanya Takumi. Ini tali pusar, jawabku tiba-tiba. Semua orang menoleh kepadaku. Jadi kau pernah melihatnya? Tanya sang biksu. Aku mengangguk. Kurasa aku juga pernah melihatnya saat aku kecil, kata Soji. Aku belum pernah melihatnya, sambung Takumi. Orang tua kalian mungkin pernah memperlihatkannya pada kalian, komentar sang biksu. Banyak orang di Jepang menyimpannya dan menganggapnya sebagai barang berharga. Kami bertiga mendengarkannya dengan saksama. Di dalam rahim ibu, orang tua dan anaknya dihubungkan oleh tali pusar ini. Untuk memperingati ikatan tersebut, banyak orang Jepang menyimpan tali pusar ini. Banyak legenda menyangkut tali pusar ini dan banyak orang zaman dahulu mempercayainya. Namun kini mungkin legende-legende itu dianggap mitos dan tahyul. Legende seperti apa? Tanya Soji.
Biksu itu menghela napas. Ratusan tahun lalu, orang-orang percaya tali pusar ini memiliki kemampuan untuk melindungi anak-anak mereka. Jika ada anak yang sakit parah, maka mereka membuat ramuan dari tali pusar dan meminumkannya pada anak mereka. Jika seorang anak membawa tali pusar bersama mereka, maka mereka akan dilindungi dalam bahaya. Namun ada suatu legende yang amat mengerikan untuk diceritakan. Kami makin tertarik untuk mendengarnya. Apakah ini berkaitan dengan apa yang kami alami? Orang-orang di wilayah ini sangat percaya dengan legende mengenai tali pusar ini.